Sebelum masuk ke alur ceritanya, admin terlebih dahulu mau memberikan informasi kepada kalian semua. Bagi kalian yang ingin nonton streaming film dan anime, silahkan kalian download aplikasi VidNow sekarang juga. Link download sudah ada di deskripsi. Ayo langsung saja digaskan. Terima kasih banyak. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Weapon Maker. Dan ini adalah video part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada akhir cerita sebelumnya, kita telah melihat ketua dari salah satu guild terkuat di dunia, Guild Overkill, telah memasuki dungeon error yang ada di wilayah mereka. Berdasarkan apa yang dia lihat di sana, ada banyak sekali monster kadal yang telah tumbang di sana. Mengingat rank dungeon yang tiba-tiba berubah, dan juga menebak dari kapasitas kekuatan para hunter yang telah masuk ke dalam sana, kemungkinan semua orang yang bergabung dalam party tersebut sudah mati. Itulah spekulasi yang telah ia pikirkan. Akan tetapi saat ia tiba di lokasi, apa yang ia lihat sangat sulit untuk dipercaya. Rupanya para hunter yang masuk di sana masih hidup dan masih bertarung dengan hebat melawan para monster kadal yang ada di sana. Mereka bahkan berhasil mendesak para monster yang ada di dalam dungeon error tersebut. Kalau dilihat dari pergerakan dan kecepatan mereka, maka monster kadal itu jauh lebih superior daripada para hunter itu. Dalam suatu momen, monster kadal berhasil menepis senjata yang ada di tangan salah satu hunter yang ada di sana. Tanpa berlama-lama, monster itu kemudian bergerak dan siap untuk menyerangnya. Dan boom, terdengar suara pukulan yang sangat dahsyat. Dikira serangan tersebut telah menewaskannya. Namun apa yang terjadi? Sebuah senjata baru muncul dan melindungi hunter tersebut di sana. Tentu saja Taihon yang berlari menuju pria itu dibuat sangat terkejut. Senjata itu diciptakan dan muncul di udara. Tentu saja skill itu adalah kemampuan yang dikuasai oleh Genso. Taihon dan Genso kemudian saling menatap antara satu sama lainnya. Pertarungan terus saja berlanjut di sana antara para hunter melawan para monster kadal. Genso menghitung jumlah orang yang ada dalam party tersebut. Genso bertanya-tanya, kenapa ada 10 orang di tempat itu? Kita kemudian diperlihatkan satu monster kadal yang berhasil memukul mundur hunter yang berhadapan dengannya. Monster itu kini sudah siap untuk menebas dengan pedang besar yang ia pegang saat ini. Taihon bergerak dengan cepat menahan serangan monster tersebut di sana. Dari pedangnya kemudian keluar aura-aura api yang sangat luar biasa. Taihon meminta mereka yang ada di sana untuk segera mundur. Taihon kemudian bersiap untuk mengumpulkan aura di dalam pedangnya. Dia kemudian menebas monster kadal itu dengan sangat mudah. Hanya dalam satu kali ayunan pedang saja, Taihon telah mampu mengalahkan satu monster kadal. Meski belum mengeluarkan seluruh kekuatannya, akan tetapi pedang yang ia gunakan saat ini telah hancur. Monster itu kemudian menyerang satu hunter lagi yang ada di sana. Akan tetapi dengan cepat Taihon berhasil menebas ekornya. Genso bertanya, apakah pedang yang digunakan oleh Taihon selalu terjadi saat Genso menggunakan skillnya. Genso menyebut pedang milik Taihon hanyalah sampah saat ini. Genso kemudian menawarkan kepada Taihon untuk menggunakan senjata yang telah dibuatkan olehnya. Lihatlah betapa hebatnya pedang yang ada di hadapannya saat ini.
Tidak salah lagi, Genso adalah hunter bertipe weapon maker. Genso menjelaskan bahwa dia akan meminjamkan senjatanya dengan syarat Master Guild Overkill harus melupakan semuanya tentang diri dan skill dari Genso saat keluar dari dungeon tersebut nanti. Kalau Taehan tidak menyetujui syarat tersebut, maka dirinya juga akan mengalami kesulitan. Mau tidak mau, Taehan harus mengikat janji dengan Genso. Setelah melakukan perjanjian, Taeso kemudian bergerak dengan cepat memulai aksinya. Monster kader itu juga tak tinggal diam di sana. Dia mulai mengayunkan pedangnya. Di sisi lain, Taehan memegang pedang dengan dikelilingi aura seperti api. Bentrokan serangan pun terjadi di sana. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh Guild Master Overkill. Secara mengejutkan, pedang besar dari monster tersebut hancur akibat menahan serangan dari Taehan. Dia pun bingung dengan apa yang telah terjadi. Bagaimana bisa hal itu terjadi pada pedangnya? Pengendalian senjatanya masih seperti biasa. Apakah mungkin senjata ini sudah kuat sejak awal? Tanya Taehan di dalam hatinya. Seorang weapon maker yang bisa langsung membuatkan senjata setidaknya berada pada rank B. Saat Taehan lengah, kini monster kadal telah siap untuk menyerangnya lagi. Taehan bergerak menghindar dan menusuk tubuh monster itu di sana. Dan boom! Sungguh skill yang sangat luar biasa digunakan oleh Taehan dalam serangan tersebut. Dia kemudian mencabut pedangnya dan bergerak ke arah tubuh monster itu. Dengan cepat Taehan mengalirkan auranya ke dalam pedang yang ada di tangannya. Sungguh luar biasa, kekuatan dari seorang Taehan dipadukan dengan kekuatan pedang yang dibuat oleh Genso, membuat Taehan berhasil mengalahkan monster itu tanpa menghancurkan pedangnya. Bawahan dari Taehan kemudian berterima kasih karena sudah ditolong oleh masternya di sana. Mereka kemudian menjelaskan kalau mereka bisa bertahan dari monster itu karena berkat dari Genso yang bertugas sebagai helper. Taehan kemudian menghampirinya dan bertanya tentang nama seorang helper tersebut. Mereka saling berkenalan satu sama lainnya. Genso akan segera pergi dari sana dan akan menyerahkan batu genesis hasil menambang mereka hari ini. Akan tetapi Taehan meminta Genso untuk menemaninya ke ruangan boss dungeon yang mereka masuki saat ini. Dungeon ini sudah menjadi error. Itu artinya semua tidak bisa keluar dari sana kalau bosnya masih belum dikalahkan. Singkat cerita, akhirnya Genso bersama dengan Taehan berjalan memasuki ruangan tempat bos berada. Mereka telah tiba di ruangan tersebut. Nampak ruangan di sana seperti bangunan tua yang tak terurus. Di ruangan tersebutlah bosnya berada. Itu adalah monster Lizard King yang duduk dengan santainya. Sungguh epik. Taehan dan Genso akan menyelesaikan pertarungan di sana dengan cepat. Nampak aura dari mereka berdua telah muncul mengelilingi tubuh mereka. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Monster itu memerintahkan kepada peliharaannya untuk menyerang musuh yang ada di hadapannya saat ini. Dengan cepat monster itu bergerak menyerang. Serangan tersebut berhasil dihindari oleh mereka berdua dengan sangat mudah. Taehan kemudian berpijak dan mengamati pergerakan dari sang monster dengan seksama. Lalu kemudian bergerak ke arah monster itu dengan cepat. Di sisi lain, monster Lizard King juga telah bergabung dalam pertarungan mereka. Bentrokan serangan terjadi antara Taehan melawan Lizard King. Lizard King itu kemudian mundur dan menjaga jarak dari Taehan. Kali ini dia berada di atas monster peliharaannya dan bersiap untuk menembakkan api dari mulutnya. Dan boom! Serangan api yang sangat besar diarahkan kepada Taehan di sana. Namun apa yang terjadi? Perisai yang sangat kuat muncul melindungi Taehan dari serangan monster tersebut di sana. Ya, itu adalah skill dari seorang Genso yang membuatkan item perisai di depan Taehan. Taehan pun bingung kenapa seorang weapon maker juga bisa membuatkan perisai.
Janso menjelaskan kalau perisai juga bisa menjadi senjata, sehingga dia juga bisa membuatnya. Taihon berkata, "Setelah kita keluar dari sini, aku punya banyak hal yang ingin kutanyakan kepadamu," ucap Taihon kepada Janso. Dengan cepat Taihon bergerak menuju monster yang ia hadapi di sana. Lizard King tak tinggal diam. Dia kemudian melempar rantainya ke arah Taihon. Taihon mencoba menangkis serangan itu, namun rantai tersebut kini melilit pedangnya. Monster itu berhasil menarik Taihon ke arah mulut monster yang ia kendarai saat ini. Janso meminta agar Taihon bertarung dengan benar dan berhenti untuk bermain-main. Taihon menebas monster itu dengan pedangnya. Sungguh tebasan yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh seorang Taihon. Bos monster itu pun tak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. Taihon melempar pedangnya. Walaupun monster itu bisa menghindar, akan tetapi Taihon telah berada di hadapan sang monster. Dia kemudian menendangnya dengan sangat keras dan berhasil melempar monster itu di sana. Saat bos monster itu jatuh ke lantai dungeon, saat itulah Taihon melompat ke atas sana dan siap untuk menyerang. Taihon mengeluarkan skillnya dan akan menggunakan serangan pamungkasnya kali ini. Taihon mengarahkan serangannya ke arah sang monster, namun monster itu berhasil menghindar, sehingga dia tidak terkena serangan dari Taihon secara telak. Monster itu melihat ke arah Janso yang ia kira adalah hunter yang lemah. Monster itu pun kemudian bergerak dengan cepat menuju ke arah Janso. Namun apa yang terjadi? Senjata milik monster itu tidak bisa menembus perisai yang dibuat oleh Janso. Janso berkata, "Kau pikir kau sedang mengarahkan senjata terhadap siapa?" tanya Janso dengan tegas. Di belakangnya kemudian telah tiba Taihon yang siap untuk menebas bos monster itu di sana. Pertarungan pun telah berakhir. Scenes berpindah memperlihatkan di portal Dungeon Error. Dungeonnya terbuka dan para hunter keluar dari dalam sana dalam keadaan selamat. Para wartawan kemudian menghampiri Taihon dan bertanya tentang apa yang telah terjadi di dalam dungeon itu. Para hunter juga berterima kasih kepada guild master mereka. Janso terlihat menyerahkan mana stone dan akan segera pergi dari sana. Seorang wartawan bertanya bagaimana cara untuk menyelesaikan dungeon tersebut. Taihon menyebut kalau ada orang lain yang membantunya dalam menyelesaikan dungeon tersebut. Taihon pun terkejut karena kehilangan Janso yang ingin ia ajak bicara setelah keluar dari dungeon itu. Dia kemudian bertanya kepada rekan-rekannya tentang seorang helper yang telah membantu mereka. Akan tetapi, pria itu nampak bingung dan tak mengetahui siapa yang dimaksud oleh tuannya. Mereka bahkan lupa dengan skill dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang helper yang bersama mereka di dungeon itu tadi. Taihon pun bingung kenapa rekan-rekannya sama sekali tidak mengingat kejadian sebenarnya saat di dalam dungeon. Dia kemudian memikirkan tentang skill rental pay. Skill yang dapat menghapus ingatan seseorang. Seharusnya skill eksklusif seperti itu hanya untuk para maker rank A atau lebih. Taihon kemudian lari mengejar Janso yang telah menghilang lebih dulu di sana. Akan tetapi, ia tidak berhasil menemukan Janso di area sekitar sana. Bawahannya kemudian mengejar Taihon dan bertanya ada masalah apa dengan guild master mereka. Taihon memberikan misi kepada Heso untuk mencari seseorang sekarang juga. Beberapa hari telah berlalu. Kita kemudian diperlihatkan di markas Guild Overkill. Bawahannya melaporkan kalau posisi dari Jan setelah ditemukan. Hari ini sekitar jam 1 siang, dalam party yang berisi 5 orang, dia akan masuk ke dalam dungeon rank D di sekitar Songpa. Wanita itu bertanya apa yang membuat masternya tertarik untuk bertemu dengan Janso, padahal ia hanya seorang maker rank D. Memang status dan latar belakangnya menunjukkan kalau Janso adalah seorang maker rank D. Tapi skill rental pay itu, hal itulah yang menyangkal semua info yang mereka miliki saat ini.
Rental Pie adalah skill yang dapat membawanya untuk memperoleh sesuatu yang sangat besar. Tentu saja Junso adalah seorang maker yang berlevel tinggi. Taehoon telah bertemu dengan sekian banyak pengrajin pedang, akan tetapi pedang yang ia gunakan selalu hancur. Singkat cerita, kita kemudian diperlihatkan tempat portal dungeon yang terbuka di sana. Para hunter berhasil mengalahkan monster ogre yang mereka hadapi saat ini. Nampak kesatria itu pun terkejut dan bertanya-tanya, apakah benar senjata ini yang dibuat oleh seorang helper rank D? Sungguh tidak dapat dipercaya olehnya. Seorang helper itu mempunyai kemampuan semacam ini, ucap mereka. Setelah menyelesaikan dungeon itu, mereka kemudian keluar dari sana dan berpamitan dengan tim party hari ini. Taehoon kemudian tiba di sana dan memanggil Shen Junso di tempat itu. Akhirnya mereka pun bertemu kembali. Barulah Junso sadar kalau Rental Pie tak mempan terhadap Taehoon waktu itu. Taehoon kemudian menyerahkan kartu alamatnya. Dia mengundang Junso untuk datang ke markasnya karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Junso berpikir kalau dia tidak boleh terlibat dengan guild besar seperti Overkill untuk saat ini. Dia pun beralasan kalau dirinya tidak mempunyai waktu kosong. Bahkan Junso mengaku sudah ada janji dengan orang lain untuk makan malam. Namun Taehoon memaksa untuk tetap bertemu. Dia hanya meminta waktu Junso sebentar saja. Akhirnya Junso pun mengabulkan permintaan Taehoon untuk berbicara sebentar dengannya. Kini mereka telah bertemu di sebuah restoran makan malam. Junso mempersilahkan kepada Taehoon untuk membuka pembicaraan mereka di sana. Taehoon mulai menjelaskan, seperti yang telah diketahui, bahwa kelas dari seorang Taehoon adalah seorang hunter bertipe berserker. Kekuatan serangan yang sangat luar biasa dimiliki olehnya, dan dia mengatakan kalau dirinya tidak mempunyai senjata yang tahan terhadap kekuatannya sendiri. Taehoon menceritakan tentang perjuangannya untuk mencari pengrajin pedang dan weapon maker selama ini. Belum ada dia menemukan pedang yang bisa menahan kekuatan besar miliknya, hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang Junso. Taehoon langsung ke intinya saja dan meminta Junso untuk bergabung dengan Guild Overkill. Junso kemudian berdiri dan menolak untuk bergabung dengan Guild Overkill. Dia tidak mempunyai rencana untuk bergabung dengan guild manapun saat ini. Junso pun kemudian beranjak pergi dan pamit untuk keluar dari sana dengan cara yang baik. Taehoon bertekad untuk tetap bisa merekrut Junso walau bagaimanapun caranya. Karena dia sangat yakin dengan kemampuan Junso dalam membuatkan item baginya. Baru saat itulah dia merasakan bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam bertarung. Terlepas dari selama ini yang terjadi, senjata yang ia pakai selalu hancur saat menggunakan kekuatannya, walau hanya sedikit saja. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Tentu saja cerita ini semakin seru dan sangat menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jadi kalian yang belum subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, serta berikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini.